Sosok ES karyawati curi 143 HP di tempat kerja, ngaku terjerat pinjol ratusan juta. Satreskrim Polresta Barelang mengamankan seorang karyawan PT Sat Nusa Persada berinisial ES 24 tahun yang melakukan pencurian ratusan handphone di perusahaan tersebut. Kanit Tipiter Polresta Barelang Ibtu Dodi Setiawan menyampaikan kasus itu terungkap setelah adanya laporan dari pihak manajemen perusahaan. Dodi menjelaskan pengungkapan tersebut bermula pada 29 Mei 2024 di mana salah seorang karyawan membeli ponsel jenis Xiaomi dari Facebook. Selanjutnya karyawan tersebut kemudian mendaftarkannya ke perusahaan, namun saat dilakukan pendaftaran ponsel tersebut gagal. Hingga akhirnya diketahui jika ponsel tersebut milik perusahaan yang belum dipacking atau yang akan dipasarkan. Pihak perusahaan kemudian mengetahui kalau ponsel yang baru diproduksi dan belum dipasarkan sudah dijual, ungkap Dodi. Akibatnya, PT Sat Nusa Persada mengalami kerugian senilai total lebih kurang 550 juta dari 143 unit handphone yang dicuri. Pencurian ini dilakukan pelaku dalam kurun waktu 8 hari yakni dari tanggal 21 Mei hingga 29 Mei 2024. ES mencuri 143 HP yang baru selesai dirakit di tempatnya bekerja yang merupakan perusahaan perakit barang elektronik terbesar di Batam. Pelaku memanfaatkan posisinya di bagian PRO yakni bagian yang melakukan pemeriksaan akhir setelah dirakit. Dari setiap tenant yang dia periksa pelaku akan menyelipkan unit HP yang sudah diincar ke baju kerjanya. Terang Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol R. Muhammad Dwi Rahmadanto, Sabtu, 15 Juni 2024. Setelah menyelipkan HP di baju kerjanya, pelaku kemudian menuju kamar kecil guna memindahkan handphone ke tempat yang lebih aman. Hal ini dilakukan guna menghindari pemeriksaan akhir bagi pekerja sebelum meninggalkan perusahaan. Peristiwa ini terungkap setelah manajemen perusahaan melaporkan kehilangan 143 unit handphone berdasarkan hasil audit. Dari audit yang dilakukan, ditemukan ada 143 packing handphone yang tidak memiliki isi sesuai dengan data milik perusahaan. Kecurigaan perusahaan sendiri berawal dari salah satu karyawan baru yang tidak bisa mendaftarkan handphone miliknya. Setelah melakukan pemeriksaan IMEI, perusahaan menemukan bahwa handphone masih terdaftar atas nama perusahaan dan masih berstatus belum diantar ke konsumen. Pemilik handphone mengaku baru saja membeli dari salah satu akun jual beli di Facebook. Dari sini petugas kemudian mengembangkan penyelidikan dibantu dengan data dari perusahaan dan pantauan CCTV. Selama beberapa hari pelaku ini terpantau memiliki kebiasaan aneh, paparnya. Dari akun jual beli ini, petugas kepolisian turut mengamankan dua pelaku lain berinisial DK dan J yang juga merupakan komplotan pelaku ES. Karena tidak memiliki packing dan garansi, kedua pelaku ini bertugas menjual barang curian dengan harga miring. Setelah dilakukan pengembangan, polisi turut menangkap dua penadah ponsel yakni D dan S. Diketahui D bertugas membantu pelaku menjual ponsel sedangkan S menampung beberapa unit ponsel curian tersebut. Pelaku ES dijerat pasal 374 KUHP dan atau pasal 372 KUHP Junto, pasal 55 Junto, pasal 64 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sedangkan dua pelaku lainnya dijerat pasal 480 KUHP tentang penadah dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari pengakuan pelaku, terungkap jika ES terjerat pinjaman online ratusan juta dan utang di koperasi. Utang dipinjol 100 juta dan di koperasi 50 juta, ponsel curian itu saya jual untuk bayar utang, sebut ES saat ditemui di Polresta Barelang, Sabtu, 15 Juni 2024. Menurutnya, uang pinjaman dari kedua tempat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aksi pencurian tersebut pertama kali dilakukan oleh ES pada Sabtu, 18 Mei 2024. Dalam memuluskan aksinya, ES sempat memindahkan ponsel curian ke beberapa lokasi berbeda. Semua ponsel curian disimpan di tempat tertentu sebelum ES meninggalkan lokasi pabrik. Ambil dari mesin produksi, saya kebetulan bagian akhir, saya ambil satu unit dari satu mesin setiap hari kemudian saya pindahkan dulu ke rak khusus, kemudian simpan di ruangan sebelum saya pindahkan lagi ke ruang lain, hingga saya bawa ke kamar kecil untuk disimpan biar nggak kena periksa, lanjut dia. Adapun ponsel curian ini dijual dari harga beragam mulai 1,5 juta sampai 2 juta bergantung kapasitas memori ponsel Android yang dicuri pelaku. Saya jualnya ke teman dan ada juga teman yang cari pembeli, sudah terjual 134 unit, papar dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.